kabar nih teman-teman? Semoga teman-teman baik-baik aja ya di rumah. Oh iya teman-teman, sekarang kita balik lagi nih di channelnya kelompok B3 dari jurusan Kesehatan Prodi Gizi Klinik Angkatan 19. Oh iya teman-teman, di kelompok B3 anggotanya yang pertama ada saya sendiri, yaitu Firdina. Yang kedua ada Nadif, ada Atta, ada Ulil, ada Devi, ada Zahwa, ada Atik, dan yang terakhir ada Zikri. Oh iya teman-teman, di sini kita akan membahas bagaimana cara mengelola hewan coba. Oh iya teman-teman, kenapa sih kita menggunakan hewan coba? Karena hewan adalah semifinal tester. Jadi di sini adalah peralihan dari pengolahan in vitro di lab menjadi in vivo pada manusia. Apa aja sih biasanya hewan-hewan coba yang dilakukan untuk penelitian? Yang pertama ada kelinci, ada mencit, ada burung, ada ikan, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian, apa aja sih kegunaan hewan coba untuk penelitian? Yang pertama untuk lead biomedis, lead biologis, kemudian untuk pengembangan hewan, pengembangan obat, pengembangan vaksin, untuk keperluan pendidikan. Biasanya digunakan untuk mengetahui organ-organ apa saja dan kegunaan apa saja yang ada di dalam hewan tersebut. Kemudian, yang tidak kalah penting adalah prinsip etik pengolahan penelitian biomedis menggunakan hewan coba, yaitu memperlakukan hewan coba secara human, bukan memanusiakan hewan karena hewan bukan manusia. Mengenai hewan apa saja yang bisa dibuat sebagai hewan percobaan dan mengapa memilih mencit. Coba uji percobaan hewan seperti tikus, kelinci, kucing, anjing, dan lain-lain. Memilih mencit sebagai bahan percobaan. Nah, alasan pertama kenapa memilih mencit sebagai hewan percobaan yang baik, yaitu karena mencit ini hewan yang mudah berkembang biak. Nah, mencit merupakan kedua. Kenapa kami memilih mencit? Yaitu karena harga mencit ini relatif murah dan bisa dibeli dalam jumlah yang besar. Alasan ketiga, yaitu hewan mencit ini mudah dijinakkan karena mencit ini pada umumnya berwatak lembut dan jinak, sehingga membuat mereka lebih mudah ditangani. Kemudian alasan keempat, yaitu mengapa kami memilih mencit sebagai hewan percobaan, yaitu karena mencit ini sering digunakan dalam pengujian medis karena karakteristik genetik, biologis, dan perilaku mencit ini sangat mirip dengan manusia. Nah, sebelum lebih dalam membahas mengenai pengolahan hewan coba, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan hewan coba. Yang pertama adalah 3R. R yang pertama adalah reduction. Reduction ini berarti menggunakan seminimal mungkin hewan coba dalam penelitian. Nah, kita sebagai peneliti harus dapat menggunakan hewan coba seminimal mungkin dari penelitian yang kita lakukan. Yang kedua adalah replacement. Replacement ini merupakan pengolahan teknik-teknik non-hewan, di mana teknik-teknik ini digunakan untuk mengganti penggunaan hewan. Contoh dari replacement ini sendiri adalah menggunakan manekin ataupun kadaver dalam penelitian yang kita lakukan. Yang ketiga adalah refinement. Refinement ini adalah modifikasi teknik-teknik yang dapat menghilangkan rasa sakit dan stres pada hewan coba. Nah, tujuan dari refinement ini adalah untuk meningkatkan kualitas penelitian yang kita lakukan. Yang kedua adalah 5F. 5F ini merupakan 5 freedom. Freedom yang pertama adalah bebas dari rasa haus dan lapar. Nah, hewan coba yang kita gunakan harus bebas dari haus dan lapar. Yang kedua adalah bebas dari rasa panas dan tidak nyaman. Jadi, hewan coba yang kita gunakan harus tidak boleh merasa tidak nyaman dan tidak boleh merasa kepanasan. Yang ketiga adalah bebas dari luka dan penyakit. Nah, kita sebagai peneliti sudah seharusnya untuk menjaga hewan coba kita dari penyakit ataupun luka. Yang keempat adalah bebas dari rasa takut dan penderitaan. Nah, kita sebagai peneliti juga harus menjamin agar hewan coba tidak merasa ketakutan dan tidak menderita. Yang kelima adalah bebas mengekspresikan perilaku normal dan alami. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan memberikan kandang yang luas pada hewan coba. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prinsip dan etika pengelolaan hewan coba. Ada beberapa etika yang harus diperhatikan dalam pengelolaan hewan coba. Yang pertama yaitu respect.
Sebagai seorang peneliti, kita harus menghormati hak dan martabat hewan coba sebagai makhluk hidup, serta kita harus bertanggung jawab atas hewan coba tersebut. Sebagaimana manusia, mencit sebagai objek penelitian juga harus diperlakukan dengan penuh kasih sayang, seperti mendapat tempat tinggal yang layak, serta merasa aman, memperhatikan makanan dan memperhatikan minuman untuk hewan coba. Yang kedua yaitu beneficiary, yaitu bermanfaat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Peneliti harus benar-benar memastikan bahwa hasil dari sebuah penelitian akan bermanfaat besar bagi manusia atau makhluk hidup lainnya. Maksudnya bukan hanya untuk coba-coba atau hanya untuk kepuasan tersendiri yang tidak ada gunanya. Dan yang terakhir yaitu justice. Maksudnya kita harus bersikap adil dalam memanfaatkan hewan percobaan. Keseimbangan perlakuan harus dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kemudian, kualitas alat, bahan, dan instrumen sebaiknya dipastikan kembali. Jangan memilih harga yang murah karena bisa memberikan rasa sakit atau tidak nyaman pada hewan percobaan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prinsip pemeliharaan hewan coba. Hewan coba yang kami pakai adalah mencit. Lingkungan hewan coba harus sesuai untuk kebutuhan fisiologi hewan coba. Suhu pemeliharaan pada mencit yaitu berkisar 20 hingga 25 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar 79%. Status kesehatan hewan coba dapat dilihat dari kandang dan lingkungan sekitarnya. Pastikan kandang mencit dilengkapi dengan jalan keluar masuknya makanan dan minuman, serta mempunyai ventilasi yang cukup baik. Perawat hewan juga dibutuhkan dalam pemeliharaan hewan coba. Nah, perawat hewan harus berempati, kompeten, dan profesional. Kebutuhan pakan bagi mencit ialah sekitar 3 hingga 4 gram per harinya bahan makanan kering, atau setara dengan 20% dari bobot tubuhnya. Termasuk juga fungsi pengawasan dan dokumentasi. Maka dari itu, kandang mencit dibuat transparan untuk mempermudah dalam pengawasannya dan juga melakukan dokumentasi saat pengawasan hewan coba. Kualitas hewan. Hewan yang dijadikan hewan coba harus dalam keadaan sehat, SPF atau Specific Pathogen Free, dan Germ Free. Selanjutnya adalah proses handling. Handling merupakan suatu metode penanganan pada hewan yang membuat hewan terbatasi gerakannya, sehingga mudah untuk dikendalikan baik dengan menggunakan bantuan alat ataupun tangan. Ada 2 metode, yaitu metode V-grip dan bantuan handuk. Berikut langkah-langkah handling. Memegang mencit. Langkah pertama, mencit diangkat dengan cara memegang ekor ke arah atas dengan tangan kanan. Lalu letakkan mencit di permukaan yang kasar, biarkan mencit menjangkau atau mencengkeram alas yang kasar atau kawat kandang. Kemudian, tangan kiri dengan ibu jari dan jari telunjuk menjepit kulit tengkuk mencit seerat dan setegang mungkin. Selanjutnya, ekor dipindahkan dari tangan kanan, dijepit antara jari kelingking dan jari manis tangan kiri. Dengan demikian, mencit telah terpegang oleh tangan kiri dan siap untuk diberi perlakuan. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai bagaimana cara pemberian materi atau pemberian obat pada mencit. Berikut adalah penjelasannya. Pemberian secara oral. Yang pertama adalah posisikan mencit tegak lurus, sehingga posisi tenggorokan mencit juga akan tegak lurus pada saat obat diberikan. Yang kedua adalah ambil suntikan yang sudah diberi obat, lalu masukkan ke dalam mulut mencit dan masukkan sonde hingga masuk semuanya ke dalam mulut mencit. Kemudian tekan suntikan hingga obat keluar. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai bagaimana teknik sampling yang benar pada mencit. Berikut adalah penjelasannya.
yaitu siapkan mikrohematokrit dan dipatahkan menjadi 2 bagian. Setelah itu, pegang mencit pada posisi yang benar, yaitu pada tengkuk mencit. Setelah itu, mikrohematokrit digoreskan pada medial cautus mata di bawah bola mata ke arah foramen opticus. Kemudian mikrohematokrit diputar sampai melukai plexus. Setelah itu, darah akan keluar melalui mikrohematokrit tersebut. Setelah itu, darah akan ditampung pada tabung darah, yaitu tabung darah digoyangkan membentuk angka 8. Selanjutnya yaitu anestesi atau pembiusan. Apa sih anestesi itu? Anestesi merupakan kegiatan menghilangkan rasa sakit ketika pembedahan dan prosedur lain yang menimbulkan rasa sakit pada tubuh. Tujuan dari anestesi yaitu mengurangi rasa sakit dan rasa tidak enak pada segala kondisi, misalnya pada saat pemeriksaan dan pembedahan. Salah satu metode anestesi yaitu metode parenteral dengan menyuntikkan ketamin dan HCl. Setelah 2 menit, mencit akan teranestesi dan dapat dilakukan pembedahan atau prosedur lainnya. Yang terakhir yaitu eutanasia. Apa sih eutanasia itu? Eutanasia merupakan praktek pencabutan kehidupan hewan coba dengan cara yang dianggap tidak menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan rasa sakit yang seminimal mungkin. Salah satu metode eutanasia yaitu metode kimia dengan inhalasi menggunakan CO2. Mencit dimasukkan ke dalam kotak dan ditutup dengan rapat, kemudian dialirkan CO2 hingga mencit tidak sadarkan diri dan akhirnya mati tanpa merasakan sakit. Itu tadi adalah video penjelasan dari kelompok B3 mengenai pengelolaan hewan coba. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oh ya teman-teman, kita juga ingin meminta maaf apabila ada salah kata atau perbuatan di dalam video tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, salam hangat dari kelompok B3.